Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Dila R4. Apa kabar temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Gimana kabarnya hari ini? Sebelum lanjut ke videonya, yuk kita absen dulu dari mana aja nih. Teman-teman yang udah nontonin video aku ini boleh ketik di kolom komentar ya. Ini aku mau bikin tape ketan hitam ya teman-teman. Untuk ketannya ini udah aku cuci bersih. Sebelumnya udah aku rendam terlebih dahulu selama 8 jam ya. Nah lanjut, ini udah aku cuci bersih. Ini mau aku masak terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, aku memakai di sini ketan hitamnya sebanyak 1 kilo. Ini udah aku masukkan ke dalam periuk. Lanjut aja, ini aku tambahkan air. Airnya di sini aku memakai sebanyak pas-pas di ketan hitamnya sampai terendam seperti ini ya teman-teman. Baru ini aku masak dulu di atas api. Kalau udah kering seperti ini, lanjut aja di sini aku mau pindahkan ke dalam kukusan ya teman-teman. Nah lanjut, ini aku mau kukus, masukkan terlebih dahulu ke dalam kukusan setelah kita masak tadi ya. Kalau di kampungku ini namanya tapai sepuli hitam ya teman-teman. Nah ini udah aku salin ke dalam kukusan. Lanjut aja kita masak lagi ya. Kita masaknya sekitar 35 menit ya teman-teman, sampai di sini ketan hitamnya kembang atau mekar gitu ya teman-teman. Nah ini bentuknya udah mulai mekar atau pecah-pecah keluar dari padinya itu. Baru di sini aku masukkan ke dalam talanan, biarkan dulu sampai dia dingin ya. Nah ini aku udah pindahkan ke dalam talanan, biarkan dia dingin, baru nanti kita kasih ragi ya teman-teman. Nah ini di sini aku mendinginkannya pakai kipas angin ya. Nah ini udah aku siapkan juga untuk raginya. Raginya di sini aku memakai sebanyak 5 ya teman-teman. Nah dihaluskan dulu, di sini aku haluskan dulu untuk raginya. Ini aku tumbuk aja menggunakan batu ya teman-teman, yang udah aku masukin terlebih dahulu raginya ke dalam plastik. Ini aku mau ragi untuk tapainya. Ini kulitnya kita pastikan dalam posisi udah dingin ya teman-teman. Nah kita ragi di bagian atas itu semua dengan ragi yang udah kita haluskan tadi. Caranya seperti ini ya. Kita taburi di atas pulut yang udah dingin tadi. Kalau udah seperti ini, lanjut kita balik ya teman-teman, karena ini terlalu tebal untuk bagian atas ketan hitamnya. Lanjut di sini aku mau balik seperti ini ya, agar raginya nanti merata juga sampai ke bawah. Ini talanan aku terlalu kecil ya teman-teman, maunya aku pakai talannya yang agak besar sedikit biar dia tipis bagian atas ketannya. Kalau udah, ini aku udah ragi ulang lagi tadi teman-teman, aku tambahin ragi di bagian yang belum tercampur tadi. Baru ini kita simpan ke dalam toples, kita masukkan, baru kita tunggu beberapa hari ya. Ini aku bikinnya di Kamis malam, jadi nanti aku mau bukanya di hari Minggu ya teman-teman. Jadinya itu sekitar 1 hari 1 malam lah ya teman-teman. Nah ini di hari Jumat malamnya aku tambahkan gula sebanyak 250 gram ya teman-teman. Kita aduk lagi seperti ini ya, kita aduk sampai gulanya tercampur rata, agar nanti tapai kita ini rasanya manis, asam dan legit gitu ya teman-teman. Kalau udah seperti ini, aku masukkan 1/4 untuk gula arennya, biarkan aja dia di dalam itu ya teman-teman. Kita timbun seperti ini. Nah kalau kata mamaku fungsinya biar tapainya nanti manis ya. Nah kita tutup, biarkan terlebih dahulu.
Ini aku biarkan sampai di hari minggunya. Ini aku mau bikin ketupat ya teman-teman. Ini aku mau makan tapai tadi pakai ketupat dari ketan putih, atau kami bilang di kampung aku namanya katupe sipului. Nah, yang orang Sumatera pasti tahu cara makan yang satu ini. Apakah di kota teman-teman juga ada menu seperti di kota aku atau di daerah asal aku? Ini aku bikin ketupatnya di hari Sabtu sore ya teman-teman, karena aku mau masaknya di minggu pagi. Kalau aku bikin di minggu pagi takutnya nanti bakalan nggak terkejar. Aku bikin sarang ketupatnya karena aku bikinnya sendiri ya. Aku bikin ini karena kemarin itu ada tetangga yang ngasih aku daun kelapa muda ini, cantik-cantik sekali. Jadi teringat aku mau bikin makanan yang satu ini. Ini juga salah satu makanan favorit anak-anak aku ya teman-teman. Abang Raja paling suka juga dengan makanan yang satu ini. Makanan yang satu ini sering kalau di kampung aku dibikin orang pas ada acara atau namanya bulan Maulud ya teman-teman. Pasti banyak sekali menu-menunya dari ketan putih ini. Biasanya orang juga bikin lemang di bulan Maulud atau bikin katupe ini ya. Untuk biasanya di bulan Maulud orang yang baru nikahan atau baru pengantin baru, menu yang satu ini selalu dibawa ke rumah mama mertua atau ke rumah besannya ya teman-teman. Di minggu paginya selesai jemput Abang Razik pulang MDA atau didikan subuh, aku lanjut aja ke pasar mau beli ketan putihnya dan juga kelapa. Tapi sepulang dari pasar aku mampir dulu beli sarapan buat anak-anak ya teman-teman. Aku beli tadi mie balap aja. Tuh Abang Razik udah makan, dan juga ini aku mau suapin dulu adik Rafiq sebelum aku bekerja ya teman-teman. Kalau anak-anak udah pada sarapan, perutnya udah kenyang, baru aku bisa kerjanya itu nyaman ya teman-teman, nggak kepikiran anak-anak masih lapar ya. Mie balapnya murah loh teman-teman, itu satu porsinya cuma 7.000, tapi banyak, satu piring penuh gitu, puas lah kalau kita makannya. Nah lanjut, selesai aku suapin adik Razik makan. Di sini aku mau langsung masak. Aku mau cuci dulu untuk kulit putihnya atau ketan putihnya ya teman-teman. Nah di sini aku memakai 1,5 kilo. Awalnya aku cucinya ini nggak banyak, kira bakalan bakalan sisa untuk ketan yang aku beli tadi. Ternyata aku malah nambah teman-teman, karena aku dapat sarang ketupatnya sebanyak 50 biji gitu ya. Nah tahulah kan kalau untuk ketupat kan dia memang harus banyak untuk isiannya, jadinya nggak cukup kalau untuk 1 kilo sebanyak 50 sarangan ketupat tadi. Nah ini aku lanjut aja ya. Itu untuk ketannya udah aku cuci bersih. Di sini aku mau peras dulu untuk santannya ya teman-teman. Aku memakai 4 butir kelapa untuk santan ketupatnya. Harga kelapa sekarang juga lagi mahal, satu butirnya 7.000 udah diparut. Itu kalau di pasar ya teman-teman, kalau di warung 8.000 selesai diparut. Ini aku udah selesai perasin santannya. Lanjut di sini untuk ketan yang udah kita cuci bersih tadi, kita rendam terlebih dahulu menggunakan santan ya teman-teman, agar nanti lebih gurih untuk ketannya. Dan di sini aku juga nambahkan garam ya. Lanjut di sini ku rendam tadi sekitaran setengah jam. Setelah itu baru aku isikan ke dalam sarangan ketupatnya. Memang wajib direndam ya teman-teman, agar nanti rasa ketupatnya itu atau rasa santannya itu menyerap ke ketannya tadi. Cara ngisi ketupat ketan putih ini beda dengan cara isi ketupat nasi ya teman-teman. Di sini kita ngisinya, kita tinggalkan ke atasnya itu sepanjang
satu buku jari kita ya teman-teman, jadi ngisinya nggak terlalu penuh dan juga nggak setengah gitu ya. Nah, di sini aku juga potongin bagian daun atau pucuknya yang panjang yang berlebih ini ya teman-teman, karena dia bukan ketupat nasi, jadinya kita harus buangin agar dia kelihatan rapi dan cantik, dan dia pun nggak kita gantung nanti kalau udah selesai masak ya. Kita isi sampai habis semua sarang ketupat kita ini ya teman-teman. Nah, cara mengisinya seperti ini ya. Kita ngisinya dari bagian ekor, kita buka sedikit itu ya teman-teman, di bagian kotak-kotaknya itu. Baru ini kita masukkan untuk ketan putihnya. Nah, ukurannya sampai segitu ya teman-teman. Nah, ini buang di bagian yang panjang ini agar dia kelihatan rapi dan juga kelihatan cantik. Kalau udah ini, kalau agak longgar kita padatin sedikit lagi ya agar nggak keluar-keluar untuk ketan putihnya. Nah, ini udah selesai ya aku ngisinya. Lanjut di sini aku tambahkan daun pandan, 2 lembar daun pandan, dan kita masukkan juga langsung untuk santannya. Nah, ini tujuannya kita ngasih daun pandan agar nanti pas merebusnya dia lebih wangi. Dan juga aku udah tambahkan garam ya. Nah, seperti biasa kalau udah selesai, belum selesai ini sih aku masaknya, cuma aku mau berberes aja, langsung nyambil berberesnya biar kelihatan rapi dan bersih aja, dan mata ini enak memandangnya, dan kita pun semangat buat kerjaan yang lain ya teman-teman. Kalau aku seperti ini, kalau kerja itu suka nyambil buat beres-beresnya agar nanti kerjaan aku selesai, kerjaan lain pun juga selesai, jadi bisa nyantai gitu ya teman-teman. Apakah teman-teman di rumah ada yang seperti aku, kalau kerja itu semuanya nyambil? Nah, ini aku ngeditnya di siang hari, lagi hujan dan juga petir-petir. Gimana cuaca di kota teman-teman saat ini? Masih juga sering turun hujan atau udah mulai cerah? Terima kasih ya bagi teman-teman yang udah like dan subscribe video aku ini, dan semoga aja video aku ini bisa menginspirasi dan menghibur teman-teman semua. Bagi yang belum like dan subscribe, jangan lupa like dan subscribe ya, dan jangan lupa aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar aku bisa lebih berkarya lagi ya teman-teman. Ini lanjut aku nyapu ya, aku beberes bagian bawah karena banyak itu berasnya yang berseraan dan juga santan yang berceceran di lantai. Tadi udah aku lap-lapin ya teman-teman biar bersih, nggak ada lalatnya dan juga licin. Nah, ini aku juga geret-geretin di bagian sudut-sudut lemari itu ya teman-teman, bukan lemari sih, keranjang ya. Banyak kali itu perintilan aku di dalam keranjang biar nanti kalau pas ngambilnya itu enak, aku nggak kecarian lagi, jadi aku susunin di situ semua ya teman-teman. Nah, ini aku lagi pungutin sampah-sampahnya biar aku langsung masukin aja ke dalam tempat sampah dan nggak kotor juga di bagian luar teras di belakang mobil itu, karena jarang aku sapuin. Aku nyapunya di bagian belakang mobil itu kalau memang mobil dibawa pak suami kerja atau adek, baru aku bisa nyapu di bagian situ. Karena memang kalau udah ada mobil di bagian teras itu jadi sempit, jadi susah ya teman-teman buat bersih-bersih di bagian belakang ini ya. Nah, ini aku udah selesai nyapunya, lanjut aja. Ini kita lihat untuk ketupatnya tadi ya. Ini udah mendidih, aku biarkan dulu sebentar terbuka, baru ini aku tutup ya teman-teman. Nah, ini udah mulai kering untuk santannya. Ini artinya untuk ketupatnya udah matang. Jangan lupa dikacau sampai ke bawah ya teman-teman, takutnya nanti lengket ya di bagian bawahnya, jadinya ketupatnya gosong. Udah matang, lanjut aja. Di sini aku mau pindahkan ya, maaf ya, ini aku memakai wadah plastik, tapi nggak apa-apa, lain kali kalau ada rezekinya aku beli wadah yang dari kaleng yang agak besar gitu ya teman-teman. Kemarin ada yang komen katanya nggak bagus sih bun menggunakan wadah plastik. Ini ketan hitamnya udah jadi ya teman-teman, tapainya tadi udah jadi, ini penampakannya.
Dan cara penyajiannya seperti ini ya. Ini ada ketupatnya, lanjut kita tambahkan dengan tapai ketan hitam tadi. Untuk rasanya alhamdulillah, kemarin pas aku ngasih gurunya anak-anak di sekolah katanya enak. Untuk tapainya katanya manisnya pas, nggak terlalu manis dan juga nggak terlalu asam. Nah, seperti biasa aku kalau bikin makanan banyak aku selalu ngumpul ke rumah tantenya anak-anak ya teman-teman. Ini kami ngumpulnya formasinya masih kurang lengkap juga sih, tapi nggak apa-apa. Alhasil yang aku masak itu habis, aku senang banget kalau masakan aku disukai sama ponaan. Assalamualaikum, sampai jumpa di videoku selanjutnya ya.